Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jumatan waktunya sangat sebentar. Kaum muslimin diwajibkan oleh Allah untuk berkumpul agar mereka mendapatkan siraman rohani berupa tausiah yang disampaikan oleh khatib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut kegiatan ini sebagai zikrullah. Dan kaum muslimin dilarang untuk melakukan aktivitas apapun yang wajib untuk menghadiri Jumatan, sampai pun aktivitas produktif seperti jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Wahai orang yang beriman, apabila telah dipanggil untuk menuju kegiatan Jumatan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah. Allah melarang wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Sehingga jika aktivitas jual beli yang kita sepakat ini adalah aktivitas produktif, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar seseorang bisa menghadiri Jumatan, apalagi aktivitas yang tingkatannya lebih rendah daripada itu. Saya melihat ada sebagian di antara jamaah yang ketika adzan sudah berkumandang, dia masih main HP, ternyata main game. Ada juga yang ngobrol di belakang. Padahal Nabi SAW memberikan peringatan, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta. Apabila kau mengatakan diam, hanya satu kata diam kepada temanmu, wal imamu yakhtub, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka engkau telah menggugurkan pahala Jumatanmu. Mungkin dia hadir fisiknya di sini, tapi dia tidak pulang dengan membawa pahala Jumatan, karena dia melanggar aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dilakukan Allah, pentingnya Jumatan karena kita selalu butuh siraman rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan sejauh perhatian seseorang terhadap sesuatu, perhatian seseorang terhadap sesuatu akan diimbangi dengan upaya dia untuk mengenalinya. Orang yang punya hobi otomotif, maka dia akan berusaha untuk mengenali apa saja yang terkait dengan masalah otomotif. Orang yang punya hobi tentang masalah ekonomi, dia akan berusaha untuk mempelajarinya. Orang yang senang dengan dunia peternakan, dia akan berusaha untuk mempelajarinya. Maka bagian dari kewajiban seorang muslim untuk mengenali agamanya, maka dia harus berusaha untuk mempelajari agamanya. Karena itulah Nabi SAW menegaskan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, beliau pernah bersabda, "Innallaha yubghidu rajulan aliman bid dunya wa jahilan bil akhirah." Allah membenci seorang hamba yang pintar urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Ada sebagian orang dalam masalah urusan dunia dia bisa sangat detail, dia mengetahui dengan sangat jelas, tapi untuk urusan dunia, untuk urusan masalah agama, dia sama sekali buta.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui bagian zahir dari kehidupan dunia, tapi untuk urusan akhirat, untuk urusan agama, untuk urusan akhirat mereka lalai, mereka enggak tahu. Ketika kita bernasib semacam ini, berarti kita termasuk di antara lingkaran manusia yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, disebabkan karena pengetahuannya terhadap masalah dunia, tapi kita ternyata nol dalam urusan agama. Sampai Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menceritakan, ada orang yang hadzikun bi umurid dunia, dia sangat detail urusan dunia, sampai ketika uang logam itu dijatuhkan, dia bisa mengetahui berapa kadar emas, berapa kadar perak yang ada di uang itu. Saking biasanya, saking seringnya dia berinteraksi dengan dunia. Giliran untuk masalah akhirat, masalah agama, ternyata dia buta. Kalau kita seperti ini kondisinya jamaah, berarti kita masuk pada bagian orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang dibenci oleh Allah, alimun bid dunya wa jahilun bil akhirah. Ngerti untuk urusan dunia, tapi bodoh untuk urusan akhirat. Memang kita mengakui bahwa yang namanya manusia pasti dia punya selera yang besar untuk mengumpulkan dunia. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man humani la yashba'an." Ada dua orang yang semangat untuk mencari sesuatu dan dia nggak pernah merasa kenyang. Yang pertama, man humud dunya la yashba'. Orang yang dia bernafsu untuk mencari dunia, nggak pernah ada perasaan cukup. Wa man humul ilmi, dan orang yang berusaha untuk mencari ilmu, la yashba', dia juga nggak pernah merasa kenyang. Sehingga kalau kita berada di posisi orang yang pertama, maka kita berada di keadaan melupakan ilmu agama dan fokus dengan urusan dunia. Sehingga ketika dia bicara masalah politik, Masya Allah seperti nggak ada ujung. Kalau sudah membicarakan masalah ekonomi, seperti nggak ada ujung. Dia seolah-olah menjadi ahli di bidang itu. Tapi giliran tentang masalah bagaimana cara wudhu yang benar, kadang ada orang yang nggak tahu. Seperti apa pembatal wudhu, dia nggak ngerti. Bagaimana cara wudhu yang benar, dia nggak paham. Seperti itukah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berstatus sebagai muslim? Karena itulah jamaah demikian Allah, kalaupun misalnya dalam waktu sepekan kita sibuk dengan aktivitas dunia sehingga tidak ada waktu untuk belajar ilmu agama, jangan sia-siakan kesempatan Jumatan. Mudah-mudahan ini jadi kafarah bagi kita yang menyibukkan dirinya untuk mengejar dunia selama sepekan. Setidaknya ketika Jumatan dia duduk untuk mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh khatib. Tapi sangat disayangkan kalau ternyata Jumatan saja juga disepelekan, bahkan ditinggal tidur, nggak peduli mau diceramai nggak diceramai. Sampai kapan dia bisa mendapatkan siraman rohani? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba yang memiliki hati yang terbuka untuk mau menerima kebenaran ilmu. Karena inilah kunci di mana seorang hamba bisa memiliki hati yang hidup. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah, suatu ketika sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah pulang dari Bahrain membawa harta yang jumlahnya sangat banyak dari hasil jizyah ketika beliau menarik dari kalangan orang-orang Majusi yang tinggal di Bahrain ketika itu. Sampai di Madinah di waktu subuh. Lalu Rasulullah SAW sholat subuh. Banyak masyarakat di Madinah berharap mereka bisa mendapatkan bagian dari pembagian harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah bersama pasukannya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan setelah sholat subuh,
abshiru wa amillu, silahkan kalian bergembira dan berharaplah kebaikan. Lalu beliau mengatakan, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum, sungguh demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha. Namun yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah ketika dunia dibentangkan untuk kalian, lalu kalian berebut untuk mendapatkannya, sebagaimana masyarakat masa silam, umat sebelum kita berebut untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum kama ahlakatkum, lalu dunia itu membinasakan mereka dan dunia itu akan membinasakan kalian. Kita punya pengalaman di mana orang-orang Yahudi yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka demikian doyan dengan harta haram disebabkan karena dunia dibentangkan oleh Allah kepada mereka. Mereka makan riba, mereka makan harta yang disebut dengan as-suhat, mereka makan harta haram yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil its. Mereka mengambil riba padahal sudah dilarang, dan mereka makan harta orang lain dengan cara dosa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka makan as-suhat, mereka makan uang sogok, uang yang haram, disebabkan karena dunia sangat mudah untuk mereka dapatkan. Akhirnya mereka mengubah ajaran nabinya, sehingga mereka menyimpang, tidak mau diatur oleh syariat Musa alaihissalam, sampai membuat ajaran baru. Jadilah ajaran Yahudi sebagaimana kita kenal. Kaum muslimin ditakutkan oleh Nabi SAW mengalami kondisi yang sama. Banyak orang mereka nggak mau mendengarkan aturan syariat karena betapa mudahnya untuk mencari yang haram. Orang begitu gampang untuk mendapatkan harta riba. 1 jam cair. Sekian menit Anda tinggal naruh BPKB, tinggal naruh KTP untuk sebuah transaksi riba, demikian mudah. Maka siapa yang berani bicara riba haram, dia akan berlawanan dengan banyak orang yang tidak setuju dengan itu. Akhirnya dia tinggalkan aturan-aturan itu, dan dia lebih cenderung untuk mengambil sisi yang lain. Itulah kekhawatiran yang pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad silam, sebelum kehadiran lembaga ribawi yang semarak seperti sekarang. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, kembali kepada masalah takwa. Bagi mereka yang peduli akan dirinya, dia harus sadar bahwa karakter dunia ini sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, awwalahu ana wa akhiruha fana, fi halalihi hisabun wa fi haramihi adab. Dunia itu awalnya diambil dengan cara melelahkan, ujungnya pasti semuanya fana, binasa. Bagian yang halal akan dihisab, dan bagian yang haram akan diadab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah taala mencurahkan takwa dan hidayah untuk kita semuanya, sehingga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang selalu sadar akan pentingnya ilmu agama, dan sadar akan selalu membatasi diri dalam mengambil harta yang halal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda was sadad. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.